Sekarang, setelah kita melihat latar belakang Injil Markus, marilah kita beralih kepada struktur dan isinya. Dalam skala besar, Injil Markus terbagi menjadi 5 bagian utama. Pertama, Markus membuka Injilnya dengan pemberitaan yang relatif singkat tentang Yesus sebagai Mesias, dalam pasal 1 ayat 1 sampai 13. Kedua, ada satu bagian narasi yang besar yang menjelaskan kuasa Mesias, dalam pasal 1 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 26. Ketiga, bagian singkat di tengah yang amat penting menyajikan penegasan para rasul tentang Mesias dalam pasal 8 ayat 27 sampai 30. Keempat, ada bagian narasi besar lainnya yang membahas penderitaan Mesias dalam pasal 8 ayat 31 sampai pasal 15 ayat 47. Dan kelima, ada kesimpulan singkat yang mencatat kemenangan Mesias dalam pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kita akan melihat setiap bagian Markus ini secara mendalam, dimulai dengan pemberitaan tentang Mesias. Dengarkanlah bagaimana Injil ini dibuka dalam Markus pasal 1 ayat 1 berikut. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ketika Markus menyebut Yesus sebagai Kristus, ia menggunakan terjemahan Yunani untuk kata Ibrani Mesias. Demikian pula, istilah Anak Allah adalah indikasi yang lain, bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Dalam Perjanjian Lama dan dalam teologi Yahudi kontemporer, Mesias haruslah keturunan Raja Daud yang akan memulihkan tahta kerajaan bagi Israel dan mengubah bangsa itu menjadi kerajaan Allah di bumi. Deklarasi pembukaan ini diikuti dengan sebuah catatan singkat tentang baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dalam Markus pasal 1 ayat 2 sampai 11. Di akhir baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus, dan suara Allah Bapa terdengar dari surga mengumumkan bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihinya. Dengan cara ini, Roh dan Bapa sama-sama meneguhkan bahwa Yesus memang adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Kita memiliki beberapa dokumen dari naskah Laut Mati yang menunjukkan bahwa beberapa orang percaya pada kedatangan dua Mesias, seorang Mesias imamat dan seorang Mesias rajawi. Tetapi, pengharapan dari arus utama adalah bahwa Mesias akan merupakan anak Daud, dan bahwa ia akan membawa perdamaian politis, bahwa ia akan mengusir orang-orang Romawi. Saya pikir, institusi keagamaan pada waktu itu percaya bahwa kerajaan itu akan datang jika Israel bersedia menaati hukum Taurat. Mereka sebenarnya memandang Yesus sebagai ancaman dalam pengertian itu. Karena Yesus tampaknya tidak mendorong ketaatan kepada Taurat, tetapi kepada pelanggaran Taurat, setidaknya menurut pandangan mereka. Sesungguhnya saya pikir, pada akhirnya mereka memandang Yesus berdasarkan pengertian dari Ulangan pasal 13, sebagai seorang yang melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat, tetapi sebenarnya adalah seorang nabi palsu, dan karena itu ia harus dihukum mati. Tetapi Yesus bukan jenis Mesias yang diharapkan orang banyak. Secara umum, orang-orang Yahudi abad pertama berpikir bahwa Mesias akan bergerak memasuki Israel dan mengambil alih pemerintahan. Tetapi dalam Markus pasal 1 ayat 12-13, kita belajar bahwa segera setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus mengutusnya ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ia pada akhirnya akan menang, tetapi menurut rencana Allah, jalannya menuju kemenangan akan mengikuti jalan kesulitan yang panjang. Setelah pemberitaan tentang Yesus sebagai Mesias, Markus menjelaskan kuasa Mesias dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 26. Dalam bagian narasi Markus ini, Yesus mulai mendemonstrasikan kuasa dan otoritasnya sebagai Mesias. Orang banyak berkumpul untuk melihat dan mengambil keuntungan dari pelayanan ini. Tapi mereka tidak menyadari bahwa kuasa Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah Kristus. Bahkan tidak satu kali pun di dalam seluruh bagian ini, ada orang yang menyebut dia sebagai Sang Kristus.
Bahkan Yesus tetap bungkam tentang identitasnya sendiri, dan ia mendorong orang lain untuk tetap diam juga. Tentunya orang-orang Romawi yang menjadi para pembaca Markus yang mula-mula adalah orang-orang Kristen, sehingga mereka sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Namun strategi Markus dalam bagian narasi ini memungkinkan mereka merasakan ketegangan orang banyak di sekitar Yesus, yang pasti telah bertanya-tanya, siapa sesungguhnya orang yang berkuasa ini, dan apa tujuan kedatangannya. Sayangnya, para ahli yang kritis telah sering menganggap kebungkaman Yesus sebagai indikasi bahwa Yesus sendiri tidak sepenuhnya menyadari peran Mesiasnya selama pelayanannya yang mula-mula. Tapi seperti yang kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 11, Allah sendiri telah mengumumkan peran Yesus sebagai Mesias pada saat baptisannya. Berdasarkan hal ini, adalah jauh lebih baik untuk memahami kebungkaman Yesus sebagai strategi. Yesus memiliki sasaran khusus untuk ia genapi, dan ia tahu bahwa semakin banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya, maka sasaran itu akan semakin terhalang. Narasi Markus yang menjelaskan kuasa Mesias dapat dibagi menjadi 4 bagian berikut. Pertama, Markus menyediakan introduksi yang menata suasana untuk seluruh narasinya. Kedua, ia berfokus pada pelayanan Yesus yang dipusatkan di dekat kota Kapernaum. Ketiga, ia menjelaskan bahwa pelayanan Yesus meluas ke bagian lainnya dari wilayah Galilea. Dan keempat, ia melaporkan bahwa Yesus akhirnya pergi keluar Galilea, bahkan ke wilayah-wilayah yang mayoritas dihuni oleh orang bukan Yahudi. Kita akan melihat masing-masing dari ketiga bagian ini yang diawali dengan introduksi di dalam Markus pasal 1 ayat 14-15. Dengarkanlah cara Markus merangkumkan khotbah Yesus dalam Markus pasal 1 ayat 15 berikut. Kata Yesus, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Markus mengindikasikan bahwa tujuan utama Yesus di Galilea adalah mengabarkan Injil atau kabar baik, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan bahwa berkat-berkat dari kerajaan itu ditawarkan kepada semua yang mau bertobat dan percaya. Di sepanjang catatannya tentang kuasa Mesias, Markus berfokus pada pelayanan Yesus di dalam dan di sekitar wilayah Galilea, dimulai dekat kota Kapernaum dan menyebar keluar dari sana. Dengan membandingkan catatan Markus dengan Injil-Injil lain, tampaknya Markus menghilangkan masa-masa ketika Yesus melayani di tempat-tempat lain. Penghilangan ini mengindikasikan bahwa sasaran Markus adalah untuk melaporkan aktivitas dan strategi Yesus di wilayah Galilea, ketimbang menyajikan laporan terperinci tentang seluruh perjalanannya. Setelah introduksi ini, Markus menjelaskan pelayanan Yesus di dekat kota Kapernaum di wilayah Galilea dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 6. Markus mulai dengan melaporkan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Dalam bagian ini, kita melihat bahwa satu cara orang berespon kepada Yesus adalah dengan ketaatan yang radikal. Yesus memberitahu mereka untuk mengikut Dia, sehingga mereka meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan dan menjadi murid-muridnya. Selanjutnya, Yesus memberitakan Injil dengan mengajar dan melakukan mujizat-mujizat di Kapernaum dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 34. Selama waktu ini, kemasyhuran Yesus mulai tersebar ke seluruh Galilea dan akan terus tersebar selama masa pelayanannya. Tetapi karena kemasyhurannya yang semakin bertambah, orang banyak mulai berkumpul di sekeliling Yesus, sehingga seringkali menghalangi kemampuannya untuk memberitakan dan mendemonstrasikan Injil. Jadi ia mulai menginstruksikan kepada orang lain untuk tidak mengumumkan bahwa ia adalah Mesias. Yesus kemudian meninggalkan Kapernaum dan mulai mengajar dan mengadakan banyak mujizat di desa-desa tetangga, seperti yang kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 35-45. Yesus pindah ke desa-desa tetangga antara lain untuk menyebarkan Injilnya melalui pengajaran dan mujizat-mujizatnya. Tetapi ia juga melakukan itu untuk melepaskan diri dari orang banyak di Kapernaum yang menghalanginya untuk melayani dengan bebas. Seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya, ia mendorong mereka yang ia jumpai untuk tidak menyebarkan laporan-laporan tentang Dia.
Selanjutnya, Markus melaporkan bahwa Yesus kembali ke Kapernaum, di mana ia berselisih dengan para pemimpin Yahudi, seperti yang kita baca di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 6. Bagian ini di dalam Injil Markus berkaitan dengan hal-hal seperti otoritas Yesus untuk mengampuni dosa, pembenarannya untuk pelayanannya kepada orang-orang berdosa, dan ajaran-ajarannya tentang hari Sabat. Namun bagian ini juga memperkenalkan konsekuensi lain dari kemasyhurannya yang semakin menyebar. Orang-orang yang mengkritik Yesus mulai bertambah dan menentang dia dengan lebih keras. Bahkan bagian ini berakhir dengan menubuatkan kematian Yesus. Dalam Markus pasal 3 ayat 6, Markus melaporkan bahwa para lawan Yesus begitu marah, sehingga banyak dari mereka yang mulai menyusun siasat untuk membunuh dia. Jika kita membaca perjanjian baru, kita berpikir, mengapa orang-orang tidak mau menerima dia? Mengapa mereka tidak mau melihat kuasanya? Mengapa mereka tidak mau mendengarkan pengajarannya? Salah satunya adalah karena isi pengajarannya bukanlah hal-hal yang mereka inginkan. Mereka sedang mengharapkan sebuah kerajaan di bumi ini. Ia sedang berbicara tentang sebuah kerajaan yang akan datang di dalam hati dan mengubah kehidupan orang, kekuasaan dan pemerintahan Allah di dalam hati manusia. Selain itu juga karena pengajarannya menusuk hati. Dan tentunya mujizat-mujizatnya sangat dibenci karena musuh-musuh Kristus yang tidak setuju dengan pengajarannya tahu bahwa mujizat-mujizatnya dengan cara tertentu membuktikan apa yang ia katakan. Demikianlah hati yang telah jatuh ke dalam dosa. Tidak secara alamiah atau tidak begitu saja menerima pengajaran Allah. Dan pelayanan Kristus adalah contoh yang mencolok tentang hal itu. Sebab inilah Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Namun manusia menolak dia. Kita seringkali datang kepada Allah dengan agenda kita. Kita memiliki harapan-harapan tentang seperti apakah dia seharusnya dan bagaimana seharusnya ia bekerja. Karena itu orang-orang akan membenci Yesus ketika ia datang dan mengkhotbahkan sebuah kerajaan yang tidak sesuai dengan kerajaan ideal mereka. Ia datang sebagai Mesias yang tidak sesuai dengan harapan-harapan yang sudah ada dalam benak mereka mengenai seperti apakah Mesias itu seharusnya. Ia datang mengkhotbahkan sebuah kerajaan yang akan menyingkirkan jenis kuasa, keunggulan, dan otoritas serta prestise yang mereka miliki dalam peran-peran agamawi mereka. Dan mereka sama sekali tidak ingin terlibat dalam rencana seperti itu. Jadi setiap kali kita datang kepada Allah dengan agenda kita sedang menempatkan diri kita dalam pertentangan dengan Allah dan bukan datang kepadanya dengan rendah hati, siap diajar, serta mempercayai dia di dalam segala hal yang ia hadirkan dalam hidup kita. Sekarang setelah kita melakukan survei terhadap pekerjaan Yesus di dekat Kapernaum, marilah kita melihat bagaimana ia memperluas pelayanannya di sepanjang wilayah Galilea dalam Markus pasal 3 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 13. Pada tahap ini, Yesus berkhotbah dan mendemonstrasikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat di wilayah-wilayah yang baru. Ia beralih keluar Kapernaum ke seluruh wilayah lainnya di sekitarnya. Ketika ia mengkhotbahkan pertobatan dan iman di wilayah-wilayah ini, ia terus menarik orang banyak dan membangkitkan perlawanan yang kuat. Bagian ini dimulai dengan Yesus yang menarik diri dari antara orang banyak dalam Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Paragraf ini menata suasana untuk seluruh bagian tersebut dengan menekankan bahwa kemasyhuran Yesus sedang menyebar kemana-mana, sekalipun ia berusaha untuk meminimalkannya. Dan orang banyak yang mengerumuni dia karena pelayanannya itu membuat ia sulit untuk melayani. Kesulitan ini tampaknya menjadi satu alasan yang membuat Yesus memperluas pelayanannya ke wilayah-wilayah lain di Galilea. Bagian berikutnya dari narasi ini menceritakan bagaimana Yesus memilih 12 pengikutnya untuk menjadi murid-muridnya yang khusus, seperti yang kita baca dalam Markus pasal 3 ayat 13-19. Yesus memilih 12 murid untuk membantu dia mengabarkan Injil dan mengadakan mujizat. Tetapi Markus juga mengingatkan para pembacanya bahwa satu dari murid-murid itu nantinya akan mengkhianati Yesus. Perlawanan terhadap Yesus akan muncul bukan saja dari musuh-musuhnya, tetapi bahkan dari pengikutnya yang terdekat. Setelah ini, Markus melaporkan pelayanan yang Yesus hadapi dari ahli-ahli Taurat dan dari keluarganya sendiri, seperti yang kita lihat dalam Markus pasal 3 ayat 20-35. Narasi ini menunjukkan bahwa ketika Yesus mengabarkan Injil kerajaan dengan kuasa mujizat, ia menghadapi perlawanan dari segala sisi. Bukannya menerima dia sebagai Mesias, ahli-ahli Taurat menganggap dia kerasukan roh jahat.
dan keluarganya sendiri menganggapnya tidak waras. Setelah ini, Yesus memberitakan Injil melalui perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam Markus pasal 4 ayat 1-34. Yesus umumnya mengajar dalam perumpamaan ketika ia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya. Ia melakukannya dengan tujuan menyatakan kerajaan Allah kepada mereka yang percaya dan untuk menyembunyikannya dari mereka yang tidak percaya. Seperti yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Markus pasal 4 ayat 11-12 berikut. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Sayangnya kadang-kadang perumpamaan Yesus juga membingungkan murid-muridnya. Tetapi ketika hal ini terjadi, Yesus menjelaskan maksudnya secara pribadi untuk memastikan bahwa mereka mengerti. Maksud utama dari perumpamaan dalam bagian ini di dalam narasi Markus adalah bahwa Allah akan mendatangkan kerajaannya secara penuh, hanya setelah proses yang panjang dari pertumbuhan secara perlahan melalui penyebaran Injil itu. Yesus mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Tetapi ia melakukannya dengan cara yang berkepanjangan, yang seringkali menuntut pengikut-pengikutnya untuk menghadapi penderitaan dan perlawanan, sama seperti yang ia alami. Catatan Markus tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus kemudian diikuti oleh beberapa peragaan kuasa dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai pasal 5 ayat 43. Di sini Markus melaporkan bahwa Yesus memegang kendali atas cuaca, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan membangkitkan orang mati. Dalam setiap kisah ini, orang-orang ketakutan waktu menghadapi bahaya. Tetapi setelah Yesus secara ajaib menyelamatkan mereka, rasa takut mereka justru meningkat, karena mereka tidak mengerti siapakah orang yang berkuasa ini sebenarnya? Murid-murid, para pengikut Yesus, kadang-kadang mengekspresikan ketakutan dalam Injil ketika mereka melihat Yesus melakukan hal-hal dramatis. Ketika ia mengadakan mujizat-mujizat yang menakjubkan, mereka mengekspresikan ketakutan ketika Allah berkarya. Sebagai contoh, dalam Markus pasal 4, murid-murid sedang berada di tengah badai besar di laut. Ombak membuat air masuk ke dalam perahu, dan tampaknya perahu itu akan tenggelam, sementara Yesus tidur di buritan. Maka mereka membangunkan Yesus. Jelas-jelas berharap bahwa Yesus akan membantu mereka untuk menyelamatkan perahu itu, dan mereka berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli bila kami binasa?" Dan Yesus bangun, dan ia memerintahkan kepada angin dan ombak untuk tenang. Dengan cara itu mereka selamat, dan mereka tadinya sangat takut terhadap badai. Tetapi sekarang Markus menceritakan mereka diliputi oleh ketakutan yang sangat besar. Nah, mengapa mereka takut? Badai sudah tidak ada lagi. Air laut sudah tenang. Mereka takut karena mereka tahu bahwa satu-satunya pribadi yang dapat meneduhkan angin dan ombak adalah pribadi yang menciptakan angin dan ombak, yaitu Allah sendiri. Dan mereka menyadari bahwa mereka ada di perahu itu bersama dengan Allah sendiri yang baru saja menenangkan angin dan ombak. Hal ini menimbulkan ketakutan di dalam diri mereka, karena saya pikir mereka belum cukup mengenal Allah macam apakah ini. Mereka sepertinya benar-benar terheran-heran, dan mereka tidak mengenal karakter Yesus. Setelah peragaan kuasa ini, Markus menulis tentang perlawanan yang Yesus hadapi di kampung halamannya, Nazaret. Dalam Markus pasal 6 ayat 1-6. Narasi ini menekankan lagi bahwa banyak orang sangat menentang Yesus di tahap pelayanannya ini. Bahkan ketika Injilnya tersebar dengan kuasa dan orang banyak yang mengikutinya bertambah, orang-orang dari kampung halamannya sendiri menolak dia dan Injilnya. Akhirnya, catatan tentang pelayanan Yesus di wilayah Galilea ditutup dengan pengutusan 12 murid dalam Markus pasal 6 ayat 7-13. Yesus mengutus 12 muridnya untuk mengabarkan Injil Kerajaan dan melakukan mujizat di seluruh negeri Palestina. Tetapi Yesus juga menjelaskan bahwa ketika para murid menyebarkan Injil pertobatan dan iman, orang akan merespon dengan cara yang sama seperti respon mereka kepada Yesus. Beberapa orang akan menerima mereka, tetapi yang lainnya akan menolak mereka. Yesus dengan konsisten mengajarkan bahwa kerajaan Allah terus bertumbuh sekalipun ada perlawanan terhadapnya. Setelah melaporkan pelayanan Injil Yesus di dekat kota Kapernaum,
dan di sekitar wilayah Galilea, Markus mengalihkan perhatiannya kepada kuasa Mesias di dalam pelayanan Yesus di luar Galilea dalam Markus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 26. Dalam mencatat karya Yesus di luar Galilea, Markus terus menekankan beberapa di antara tema-tema yang telah kita lihat. Ia melaporkan penyebaran yang penuh kuasa dari proklamasi kerajaan itu, dan reaksi dari orang banyak yang antusias, dan pertambahan jumlah para penentang Yesus. Tetapi Markus juga mulai berfokus pada murid-muridnya dengan cara-cara yang baru, dan ia mengarahkan perhatian pada bagaimana mereka seringkali salah memahami pengajarannya, dan gagal dalam komitmen mereka kepada dia. Laporan Markus tentang pelayanan Yesus di luar Galilea dimulai dengan penekanan pada kemasyhuran Yesus yang terus bertambah dalam Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Sebelumnya, ketika Yesus membatasi pelayanannya di wilayah sekitar Kapernaum, kemasyhurannya telah menyebar ke seluruh wilayah Galilea. Dan sekarang kemasyhurannya terus-menerus mendahulunya. Sekalipun Yesus tetap tinggal di pinggiran Galilea, kemasyhurannya telah tersebar ke seluruh Palestina dan bahkan sampai ke Raja Herodes. Markus juga menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan suatu pertanyaan tentang identitas Yesus. Secara spesifik, Markus menjelaskan bahwa Yesus tidak mungkin adalah Yohanes Pembaptis karena Raja Herodes telah membunuh Yohanes. Selanjutnya, Markus melaporkan beberapa mujizat dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 56. Bagian ini dimulai ketika Yesus berusaha menarik diri dari orang banyak. Tapi kemudian bagian ini menjelaskan beberapa karyanya yang penuh kuasa yang menunjukkan alasan orang banyak itu berkumpul pada awalnya. Yesus menunjukkan kuasanya dengan memberi makan orang banyak yang berjumlah 5.000 orang dan 4.000 orang, dengan berjalan di atas air di Danau Galilea, dan dengan menyembuhkan orang buta dan orang tuli. Mujizatnya menunjukkan kendalinya yang tidak dapat disangkal atas semua ciptaan. Dan karena mujizat-mujizat yang penuh kuasa ini, orang banyak mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Kadang-kadang mereka bahkan sudah datang mendahuluinya. Setelah mujizat Yesus, Markus melaporkan perlawanan yang terus berlanjut dari orang-orang Farisi dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Yesus dan orang-orang Farisi berselisih paham mengenai cara-cara yang tepat untuk melaksanakan Taurat Perjanjian Lama, mengenai nilai dari tradisi-tradisi dan hakikat kekudusan. Dan akibatnya ketegangan di antara Yesus dan kelompok-kelompok orang Yahudi yang berpengaruh makin bertambah. Terakhir, Markus melaporkan serangkaian mujizat lainnya dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai pasal 8 ayat 26. Bagian ini diawali dan diakhiri dengan pernyataan-pernyataan tentang upaya Yesus untuk menghindari dan bahkan menghalangi orang banyak. Di antara pernyataan-pernyataan ini, dilaporkan bahwa Yesus mengadakan banyak mujizat di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, dan bahkan dicatat bahwa beberapa orang bukan Yahudi menjadi percaya kepadanya. Di tengah daftar mujizat-mujizat ini, Markus memberi perhatian khusus pada kelemahan murid-murid Yesus. Di awal pelayanannya, murid-murid telah gagal mengerti perumpamaan tentang penabur, seperti yang kita lihat dalam Markus pasal 4 ayat 13. Dan pada titik ini, mereka masih belum bisa memahami sebagian dari pengajarannya. Jadi Yesus menegur mereka secara langsung. Dengarkanlah catatan Markus dalam Markus pasal 8 ayat 14 sampai 17 berikut. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak memiliki roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Yesus sedang berbicara tentang kerusakan spiritual, tetapi murid-muridnya berpikir ia sedang berbicara tentang roti untuk perut mereka. Mudah untuk melihat mengapa Yesus frustasi dengan mereka. Di sepanjang laporan Matius tentang kuasa Yesus sebagai Mesias, mujizat dan pengajaran Yesus meneguhkan bahwa ia benar-benar adalah Kristus. Jadi, mengapa ada begitu banyak orang yang melawan dia? Mengapa mereka menolak dia? Mengapa bahkan murid-muridnya begitu sulit untuk mengerti dan mengikuti dia?
Alasannya terutama adalah karena Yesus bukanlah tipe Mesias yang diharapkan orang. Bukannya merespon dengan supremasi politis seperti yang telah mereka harapkan, ia justru menggunakan kuasanya untuk mengkhotbahkan Injil dan melayani kebutuhan orang lain. Bukti dari abad pertama menunjukkan bahwa orang Yahudi secara khusus sedang mencari seorang Mesias politis dan militer yang akan mendirikan kerajaan Allah yang akan menghalau orang-orang Roma, mengalahkan orang-orang Romawi, dan mendirikan kerajaan Allah di Yerusalem sebagai pusatnya. Yesus tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menggenapi pengertian nasionalistis itu. Sebaliknya, ia memiliki visi yang sesungguhnya jauh lebih luas. Visinya bukan berkaitan dengan orang-orang Romawi, melainkan berkaitan dengan ciptaan itu sendiri. Ciptaan sudah jatuh ke dalam dosa, dan Yesus telah datang untuk membalikan kejatuhan ke dalam dosa itu untuk mendirikan, sekali lagi, mendirikan kerajaan Allah di bumi. Jadi Yesus sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar sebuah kemenangan politis, dari sekedar sebuah kemenangan militer. Orang Yahudi selama kira-kira 5 atau 600 tahun telah menantikan seseorang yang akan memulihkan kerajaan Israel. Mereka belum memiliki seorang raja, mereka belum memiliki kemerdekaan mereka sendiri. Jadi ada banyak ketegangan di Palestina abad pertama. Sehingga ketika Yesus datang memproklamasikan kerajaan itu dan mengisyaratkan bahwa dia adalah Mesias, mereka benar-benar gelisah mendengarkan apa yang ia katakan. Apakah yang sedang mereka harapkan? Ya, mereka mengharapkan seseorang yang barangkali akan memulihkan bait suci. Ada keraguan apakah bait suci itu memang benar-benar. Bait suci itu telah dibangun kembali oleh sang raja kafir Herodes Agung. Apakah bait suci itu benar-benar merupakan bait suci yang Allah maksudkan? Tetapi lebih dari itu, mereka merindukan agar Allah menebus Israel, menggenapi janji-janjinya yang telah ia berikan di dalam perjanjian lama. Jadi yang kita temukan dalam perjanjian baru adalah, Yesus mengklaim bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah seorang yang akan memulihkan bait Allah, bahwa dia sesungguhnya akan menjadi bait yang sejati, dan juga ia akan menjadi seorang yang akan mendatangkan kerajaan itu. Tetapi sebenarnya, kerajaan itu tidak akan menjadi kerajaan Yahudi yang merdeka secara politis. Baca asli Markus mungkin mengalami ketegangan yang sama dengan yang dirasakan oleh ke-12 murid dalam hal Mesias seperti apakah Yesus itu. Jemaat di Roma telah dirintis pada masa ketika kekristenan bisa diterima dengan baik. Dan seperti banyak gereja mula-mula, mereka mungkin telah mengharapkan Yesus kembali dengan relatif cepat untuk menyempurnakan kerajaannya di bumi. Tetapi sebaliknya, tahun-tahun yang berlalu membawa penderitaan dan penganiayaan yang mengerikan di bawah Nero. Jadi Markus menjelaskan bahwa Yesus akan selalu menjadi Mesias yang penuh kuasa, bahkan sekalipun ia tidak selalu melakukan hal-hal yang diharapkan oleh pengikut-pengikutnya. Dan karena dia adalah Mesias yang penuh kuasa, orang-orang percaya dapat mempercayai bahwa ketika tiba waktunya, ia akan menyempurnakan kerajaannya dengan penuh kemenangan tepat seperti yang dijanjikannya. Tetapi sementara itu, ia tetaplah Tuhan, dan ia dapat menopang kita untuk melewati kesulitan apapun yang kita hadapi. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.